Kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar 3.1 Mengetahui keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy. Indikator 3.1.1 Menjelaskan arti keperwiraan. 3.1.2 Menunjukkan keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy dalam kehidupan sehari-hari. 3.1.3 Menyebutkan contoh keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan arti keperwiraan dengan baik dan benar. 2. Peserta didik dapat atau mampu menceritakan keperwiraan Nabi Muhammad dalam mempertahankan kota Madinah dengan berani, baik, dan benar. 3. Melalui unjuk kerja, peserta didik dapat menceritakan keperwiraan Nabi Muhammad dalam mempertahankan kota Madinah secara tertulis dengan benar. 4. Melalui presentasi, peserta didik dapat menjelaskan keperwiraan Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Pengertian keperwiraan. Keperwiraan berasal dari kata perwira, artinya berani atau pahlawan. Maksudnya, berani untuk berbuat kebaikan, membela kebenaran, membela bangsa dan negara. Yang pertama yakni keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di desa Badar. Terjadi antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Disebut juga Perang Badar Al-Kubra karena merupakan perang terbesar di mana kaum muslimin yang hanya berjumlah 314 orang dapat memenangkan perang melawan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Kaum muslimin memperoleh kemenangan karena atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan ribuan malaikatnya. Sebab terjadinya Perang Badar, kaum kafir Quraisy mengambil harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah. Harta tersebut akan dijual oleh kaum kafir Quraisy. Maka dari itu, kaum muslimin pun menghadang kaum kafir Quraisy untuk mencegah hal tersebut. Mendengar berita penghadangan tersebut, Abu Sufyan mengabarkan kepada pemuka Quraisy agar dikirimkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Perang Badar adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Pasukan muslimin yang berjumlah 314 orang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang dipimpin langsung oleh perang yang kedua kali yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Perang Uhud ini terjadi di desa di bawah kaki Gunung Uhud pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah atau bertepatan pada bulan Januari tahun 625 Masehi. Karena terjadi di Gunung Uhud, maka dari itu perang ini dinamakan Perang Uhud. Lalu apa sih penyebab dari Perang Uhud ini? Penyebabnya adalah karena kekalahan kaum Quraisy saat Perang Badar yang membuat kaum kafir Quraisy ini merasa dipermalukan oleh kaum muslim. Pada mulanya kaum muslim berjumlah 1000 orang, namun yang tersisa tinggal 700 orang karena 300 orang lainnya kembali ke Madinah. Dalam perang ini umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari kaum kafir Quraisy ini berjumlah 3000 orang yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan bin Harb bersama istrinya yang bernama Hindun. Strategi Rasulullah dalam perang ini adalah dengan menempatkan 50 orang pasukan pemanah untuk bersiap siaga di atas puncak Gunung Uhud. Mereka dipesan untuk tidak meninggalkan tempat apapun yang terjadi hingga perang berakhir. Hingga akhirnya kaum muslim mengira mereka telah berhasil mengalahkan kaum Quraisy, sehingga pasukan pemanah yang berada di atas gunung itu pun turun dan melupakan perintah Rasulullah untuk tetap berada di atas puncak. Melihat hal itu, Khalid bin Walid pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang pasukan Islam. Hingga akhirnya, perang ini pun dimenangkan oleh kaum Quraisy.
Perang Hondak atau Perang Parit dinamakan Parit karena pada saat perang ini kaum muslimin membuat parit untuk menghadang musuh. Perang ini juga disebut Perang Ahzab yang artinya adalah golongan-golongan. Pada perang ini, pasukan kafir terdiri dari beberapa golongan yang bergabung menjadi satu dengan pasukan kafir Quraisy. Perang Hondak terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Latar belakang terjadinya perang Hondak ini karena Bani Nadir yang menghasut agar kafir Quraisy menaruh dendam kepada umat Islam. Abu Sufyan segera menyiagakan 10.000 orang dari berbagai kabilah, terdiri dari 1.500 pasukan unta, 300 pasukan berkuda, ditambah juga pasukan unta Yahudi yang berjumlah 1.000 orang. Setelah mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW pun segera menyiapkan strategi. Salman Al-Farisi memberi usul agar kaum muslimin membangun parit atau hondak sebagai benteng pertahanan di sebelah utara kota Madinah. Lalu usul tersebut pun diterima oleh Rasulullah SAW. 3.000 orang kaum muhajirin dan ansor pun bergotong royong membuat parit dan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam waktu yang telah direncanakan, terbentanglah parit di sebelah utara kota Madinah, karena hanya dari utara yang mudah dimasuki oleh musuh. Sementara itu dari arah lain sangat sulit, karena ada pegunungan, perumahan penduduk, dan juga perkebunan kurma. Rasulullah SAW menjadikan Bukit Jila sebagai benteng belakang dan parit sebagai benteng depan. Bendera pasukan Islam dibawa oleh Zaid bin Haris dari golongan Muhajirin dan Sa'ad bin Ubadah dari golongan Ansor. Pasukan Islam mulai disiagakan tak kurang dari 3.000 tentara, siap menahan serangan dari pasukan Quraisy. Ketika pasukan kafir Quraisy telah memasuki Madinah untuk melakukan penyerangan, mereka pun terkejut karena kota Madinah yang telah dikelilingi oleh parit, dan beberapa dari mereka mencoba untuk menerobos parit, tapi gagal. Setelah itu terjadilah perkelahian yang hebat antara Ali dan Amru bin Abdul Wud yang diakhiri oleh tewasnya Amru. Akhirnya mereka mengepung kota Madinah. Mereka mendirikan kemah-kemah di sekitar parit. Pengepungan itu berlangsung selama 1 bulan lamanya.